semboleh lewat dari 3 bulan. Oh 3 bulan pas panen. Harus panen. Jadi makanya orang panen semboleh amburadul. Getahnya itu masih ada, jadi dia pengaruh minyak dia yang bening, dia kabur. Tapi kalau tinggal lama-lama dia ini, tapi itu anak-anak boleh yang pakai karena dia kurang panas. Makanya dong biasa kalau di Makassar yang kita pun tahu itu apa dong bikin sabun serai. Nah, itu pakai yang muda. 40 hari terus bisa potong. Bikin sabun serai karena dia komponis kurang tuh panas kurang. Jadi minimal. Tapi kalau khusus pare apa kosmetik yang biasa kosmetik terus pare apa bilang apa di pengobatan farmasi itu mesti harus pas 3 bulan pas. Lebih juga sih nggak apa-apa cuma katanya rugi karena rendemennya kurang. Pak Samsudin su berapa lama olah 2 minggu. Kalau catering ini baru 2 minggu. bukan maksudnya olah mulai awal serai ini diolah sama Bapak Samsudin ini sudah berapa lama? Kalau pengolahannya itu dari 2019 kayaknya tapi masih baru sedikit. Baru tarik. Jadi 2020 itu baru memang sudah. jadi orang pertama di SBB ya? Ya bisa jadi dibilang Iya, begitu karena memang tidak ada. pertama. Selain usaha minyak serai, Bapak Samsudin produksi apa lagi? Ya minyak kayu putih, minyak lawang, minyak cengkeh, dari gagang tapi bukan dari bawang. Oh gagang. Gagang juga bisa. Selama ini pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berkontribusi apa untuk Bapak Samsudin dalam hal pengembangan usaha masyarakat dalam hal ini IKM atau menengah ini? Ya kalau dari kabupaten sih ya cuman ini termasuk ketel toh. Bantuan ketel. Ini dari Pemdes, ini dari Perindak. Ini berapa? Nah, kalau dana bantuan itu pernah dari desa. Dari desa itu 15 juta untuk pengembangan 3 hektar. Jadi selama Pak Samsudin usaha ini sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya. Planning ke depan kira-kira menurut Pak Samsudin apa yang menjadi rencana Pak Samsudin? Ya kalau rencana ya sasarannya paling bikin pengembangan dengan perbanyak karena memang pengembangan karena pelaku usaha yang minyak serai yang ada di sini kan cuma beta sendiri. Jadi kalau misalnya Australia yang minta 1 bulan 1 ton, Semarang minta 1 ton, bagaimana kita bisa jaga kalau pelaku usaha cuma beta sendiri? Jadi bagaimana kalau Buka peluang. buka peluang usaha? Ini kemarin ini memang ada peluang dari Desa Piru. Kita pernah ajukan ke saudara-saudara di desa itu juga termasuk loan di mana-mana. Mau bikin proposal ke desa. Proposal ke desa nanti minta bantuan beli bibit tuh bibit kalau untuk Taman Jaya biar 100 hektar mampu. Jadi beli bibit minta ke desa, nanti desa yang kasih beli bibit kasih kamu tanam serai. Supaya kau bisa tembusan itu permintaan dari luar negeri itu. Tapi kalau cuma kita pelaku usaha, bisa kalau Piru kemarin kalau sen corona itu 200 juta untuk 20 hektar, 40 hektar itu bibitnya dari beta. Tapi karena sudah dipangkas berarti corona kemarin, jadi ketemu bisa dikatakan. Dirjen kemarin juga dari Jakarta turun dari Kementerian Desa di sini kan dia bilang ketemu bikin bagaimana bapak tapi itu semua itu kan ketemu tahu tapi tetap ada yang jalan. Selama ini Pak Samsudin edukasi kepada masyarakat dari pemerintah bagaimana? Dalam hal ini untuk pengembangan usaha ini kan Pak Samsudin kan orang pertama nih yang mengelola, yang mengusahakan sendiri, yang memproduksi sendiri dan jual sendiri. Nah, dari masyarakat kira-kira animo masyarakat itu responnya bagaimana? Kalau masyarakat Cibubur ini pada umumnya masyarakat Cibubur sendiri katakan itu coba-coba, semua serba coba-coba. 2018-17 beta termasuk orang gila di Taman Jaya tanam serai merah. Coba-coba. Iya, karena beta sing coba, beta tanam Niat. tapi niat, tapi orang bilang beta gila. Tapi beta sing masalah. Dari beta tanam beta serai ini beta tanam itu otodidak sendiri. Itu 2015 itu 3 batang. 3 batang kayak begini. 2015.
1 tahun 40, tahun 2 tahun kemudian jadi 100, 3 tahun kemudian jadi 1.200, tahun keempat itu 11.000. Makin 11.000 orang makin bilang gila, tapi sih masalah. Tapi dari tahun 88 beta ini penjual minyak atsiri yang ada di Buana Kota kerjasama beta dulu instruktur ya sudah mere. Beta tahu barangnya jalan. Jadi beta pastikan bahwa barang ini tetap jalan. Nah sekarang mulai ada sedikit lirikan dari masyarakat ini. Memang bilang tapi ada yang banyak yang malu. Tapi kalau minyak serai ini, kalau untuk pohon serai di Taman Jaya ada 6 hektar sebenarnya. Keseluruhan. Ada yang setengah hektar, ada yang seperempat. Jadi kalau digabung seluruhnya bisa 6 hektar. Jadi pada intinya masyarakat belum memahami Ya. tentang peluang usaha yang ada saat ini, dalam hal ini minyak serai, minyak cengkeh, minyak lawang yang memang punya nilai komoditi tinggi yang menjadi kebutuhan, bukan cuma kebutuhan nasional saja tapi kebutuhan internasional. Berarti ini peluang yang begitu baik yang perlu dikembangkan ke kalangan masyarakat untuk merubah pola pikir, untuk merubah status ekonomi. Kan banyak orang kan untuk daerah-daerah itu banyak yang berpikir jadi PNS, kuliah, ini. Tetapi ternyata apa yang telah dilakukan oleh Pak Samsudin ini bisa dicontohin. Kira-kira begitu Pak Samsudin ya? Kalau dicontohin ya boleh dikata jangan bilang bahwa kita cuma motivator. Motivasi buat masyarakat. Yang ikut boleh ikut, yang tidak. Tapi yang jelas untuk keluarga saya punya istri, saya punya anak, dari 2019 konsumsi makan minum harinya itu dari minyak serai. Artinya peluang ekonomi sangat luar biasa dong. Sebenarnya sangat tinggi. Ya. Cuma hanya di sini juga masih kita Provinsi Maluku ini kan belum terlalu tahu tentang hal ini. Tapi kalau misalnya di Aceh Gayo itu satu kabupaten. Semua sarana. Indonesia ini termasuk dulu tahun berapa itu termasuk urutan 3, sekarang urutan 2 untuk serai merah. Produksi yang paling banyak kan India, kedua Cina, ketiga sekarang Indonesia. Yang negara di luar itu semua konsumsi minyak serai, dari minyak wangi, dari farmasi, dari segala macam. Tapi kalau misalnya virus sekarang dia terlambat, tidak ada peluang, atau kita masyarakat Kabupaten SPB, Kubison menang. Sekarang ada 1.000 hektar yang dibangun. Kubison sekarang kalau ada mau coba untuk lihat, menjawab itu perusahaan. Pak Samsudin ya, jadi untuk menjawab kebutuhan nasional sendiri masih sangat kurang, apalagi kebutuhan internasional. Dalam hal ini kan kalau minyak serai ini yang kita tahu itu kan minyak, nama lain dari minyak serai ini kan minyak yang paling terkenal namanya Narwastu. Itu minyak serai ini citronella sebenarnya, tapi kalau saya punya tahu dulu ini bahan dasar pembuat minyak Narwastu. Minyak yang termahal di zaman zaman Romawi, bangsa Romawi ya. Beta waktu masih di Asokemena itu beta punya bapak angkat itu dia nama Pendeta Nuniari. Di Asokemena Ambon. Oh, pernah di situ. Beta instruktur di atas yang dulu rencana mau bikin tinta dari obat nyamuk itu beta instrukturnya. Tapi karena dana itu dulu Parpen 20 juta itu dari dana Parpen, tapi pas gagal dialihkan ke DT beta lari ke Tenggara. Tenggara sama mana? Di Wetar. Bikin apa? Desa Masapu. Sulit menyalawan. Penyelawan di Wetar ya. Iya. Beta bangun minyak kayu putih di Pulau Dai. Di Tepa tuh di Iliara. Bikin menyelawan di Wetar. Hukum anak kota orang sabar beta. Penasaran beta sebenarnya. Beta ini orang sana. Bapak masuk sana tahun berapa? Beta masuk tahun sana itu 94. Di Wetar. Di Dai tahun 95. tahun 5. Bisa lewat. Iya, tahu. Iliar tahun Iliara tahun-tahun itu juga apa? 2005. 95. Jadi intinya Pak dari mana? Beta Tenggara, lahir di Kota. Hah? Lahir di Kota. Tipe kota. Beta Suleman Lepeni pun pangkat. Kalau nama Udin ini yang sebut-sebut Udin Serap ini orang. Oh, berarti ini keluarga yang lain. Iya. Palatin dulu masih jadi. Tahu. Jom bahasakan lah. Berarti ini beta keluarga. Ini Sing salah. Dangke. Bapak kali sebuah per beta keluarga. Jadi intinya dari yang kata bisa ambil satu kesimpulan,
intinya masyarakat SBB harus melihat ini usaha yang dibangun oleh Bapak Bapak Samsudin Warang Menjadi motivasi. untuk menjadi motivasi dan mengangkat ekonomi masyarakat yang terpuruk. Apalagi sekarang kalau kita bilang sedang terjadi pandemi, PPKM, tidak bisa kemana-mana, menjadi alternatif bagi petani untuk di kebun saja tanam serai bisa dapatkan uang. Kira-kira Pak Samsudin kalau beli serai dari masyarakat 1 kilo berapa Pak Samsudin? 1.000 rupiah. Berarti kalau 1 hektar bisa dapat 10 juta 10 juta. per 3 bulan kalau 1 hektar. Berarti Sari merah daun. 10 juta buat masyarakat SBB, khususnya atau orang yang ada di Tiru. Ini peluang usaha yang luar biasa, perlu kita kembangkan karena ini menjadi kebutuhan, bukan cuma kebutuhan nasional tapi kebutuhan internasional. Artinya untuk peluang bisnisnya sangat luar biasa, Peluang ekonomi ke depan. peluang ekonominya luar biasa. Jadi terima kasih buat Pak Samsudin untuk wawancara kita hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Nasi. Halo, selamat pagi. Beta Babing Kamtimas Negeri Eti termotivasi dengan Bapak Syamsuddin punya penyulingan sari merah, sehingga beta datang untuk melihat, mempelajari dan bisa memberi edukasi terhadap masyarakat khususnya Negeri Eti untuk dapat mengelola dan memproduksi sari merah sebagai peluang usaha untuk menunjang ekonomi keluarga. Inilah tempat penyulingan Bapak Syamsuddin. Ini daun sari merah. Daun sari merah. Tempat penyulingan 300 kilo. 300 kilo dapat 2 kilo minyak sari. Setiap panen 3 bulan sekali. Jadi bagi masyarakat yang menonton video ini, semoga jadi motivasi dan bisa berbaur dengan Bapak Syamsuddin. Di Kabupaten Seram bagian Barat cuma 1 tempat penyulingan dan 1 orang yang usaha, yaitu Bapak Syamsuddin. Demikian, terima kasih.